Halo semua, kembali lagi bersama saya Nadia Brigita, konsultan di Cognoscenti Consulting Group. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyusunan peta proses bisnis perusahaan swasta di industri manufaktur. Seperti yang kita ketahui, pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan pasar saat ini semakin meningkat, sehingga persaingan di pasar cenderung lebih ketat dan kompetitif. Setiap perusahaan dituntut untuk terus berinovasi untuk mengimbangi perubahan-perubahan eksternal dan terus memperbaiki tata cara pengelolaan internal perusahaan agar terus bisa unggul dalam persaingan. Perusahaan dituntut untuk memiliki strategi untuk membantu beradaptasi terhadap perubahan eksternal. Strategi ini juga perlu disesuaikan seiring dengan perubahan eksternal. Strategi yang sudah disusun oleh manajemen yang bersifat jangka panjang, holistik atau menyeluruh, dan juga bersifat prioritas perlu diterjemahkan ke dalam kegiatan operasional yang bersikap rutin atau jangka pendek, bersifat sektoral dan detail. Peta proses bisnis adalah tools yang biasa dipakai untuk membantu perusahaan menjembatani antara strategi perusahaan dan tata kelola operasional perusahaan. Peta proses bisnis menunjukkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja yang baik. Metode pemetaan proses bisnis yang digunakan adalah metode pemetaan 3 dimensi yang terdiri dari peta proses bisnis dan subproses bisnis pada dimensi 1, lalu peta relasi pada dimensi 2, dan peta lintas fungsi pada dimensi ketiga. Berikut ini adalah contoh salah satu penyusunan peta proses bisnis di perusahaan swasta di industri manufaktur yang telah dibantu oleh Cognoscenti Consulting Group. Peta proses terlampir menggambarkan proses-proses yang terdapat pada satu perusahaan industri manufaktur yang dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu proses manajerial, proses utama, dan proses pendukung. Pada proses manajerial menggambarkan aktivitas yang mendukung terkait kegiatan manajemen. Lalu pada proses utama mencerminkan aktivitas utama perusahaan yang memiliki pengaruh langsung terhadap keberhasilan perusahaan dalam mencapai visi dan misinya. Dan terakhir ada aktivitas pendukung, yaitu aktivitas yang menggambarkan proses untuk mendukung operasional dari proses utama agar berjalan dengan baik. Setelah peta proses ini digambarkan, peta proses ini kemudian diturunkan ke dalam peta subprosesnya yang merangkum dan mengelompokkan kegiatan menjadi lebih khusus. Berikut adalah contoh peta subproses dari MI11 terkait proses pengelolaan keuangan. Dalam proses MI11 mengenai pengelolaan keuangan terdapat 6 subproses, yaitu pengelolaan uang masuk, lalu ada pengelolaan uang keluar, pengendalian biaya dan arus kas, pengelolaan laporan keuangan, pengelolaan aset, dan juga perpajakan. Setelah semua peta proses diturunkan ke dalam masing-masing peta subprosesnya, hal yang dapat dilakukan adalah penyusunan peta relasi dan peta lintas fungsi. Peta relasi adalah peta yang menggambarkan unit-unit kerja yang terlibat dalam setiap proses. Sedangkan peta lintas fungsi adalah peta yang menunjukkan suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh beberapa unit kerja yang saling berhubungan. Jadi, peta proses bisnis ini pada dasarnya menciptakan sistem yang mendorong kerjasama antar unit kerja. Sekian pembahasan dari saya untuk video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini. Terima kasih.